Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Semoga Sobat AP, Sobat Akuntansi Pemerintah tetap semangat. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai jurnal penyesuaian beban dan pengembalian belanja. Karena dalam akuntansi basis akrual, penyesuaian ini hampir pasti ada. Kemudian pengembalian belanja juga hampir selalu ada dalam pelaksanaan anggaran sebagai akibat dari kesalahan pembayaran atau kelebihan pembayaran. Ini biasanya hasil temuan dari audit BPK. Baik, langsung saja kita bahas mengenai jurnal penyesuaian dan pengembalian belanja. Pertama, kita awali dari jurnal penyesuaian. Penyesuaian dilakukan untuk menyesuaikan akun-akun pendapatan dan beban akrual, sehingga laporan yang akan disajikan memenuhi prinsip periodisitas. Jadi, sebagaimana kita ketahui, basis dari pendapatan adalah hak. Yang bisa dilaporkan sebagai pendapatan pada tahun itu adalah yang sudah menjadi hak. Sedangkan yang belum menjadi hak, itu harus dikeluarkan dari pendapatan dan diakui sebagai pendapatan diterima di muka. Kemudian ada juga peristiwa yang sudah menjadi hak pemerintah, tapi karena pada saat itu belum bisa ditagih, maka diakui sebagai pendapatan yang masih harus diterima. Itu penyesuaian terkait dengan pendapatan yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian terkait dengan beban, basisnya adalah kewajiban. Yang bisa dilaporkan sebagai beban pemerintah pada tahun itu adalah yang sudah menjadi kewajiban. Jadi apabila kita melakukan pembayaran di muka untuk jangka waktu 5 tahun, maka yang bisa dilaporkan sebagai beban pada tahun itu adalah yang menjadi kewajiban pemerintah pada tahun itu. Sebaliknya, pada akhir tahun misalkan, ada kewajiban pemerintah yang belum ditunaikan, maka karena sudah menjadi kewajiban pemerintah, harus dicatat sebagai beban. Dengan penyesuaian, maka pendapatan kemarin dapat disajikan sesuai dengan nilai yang sesungguhnya, sesuai dengan yang sudah menjadi hak pemerintah. Demikian juga dengan beban, yang dilaporkan sebagai beban adalah yang sudah menjadi kewajiban pada periode akuntansi tersebut. Nah, jurnal penyesuaian ini dilakukan berdasarkan informasi pada dokumen sumber pendukung. Misalkan kalau sewa kemarin ya, pendapatan sewa berarti kontrak atau surat perjanjian sewa. Demikian juga dengan ketika kita menyewa, maka dokumen sumber pendukungnya adalah dokumen perjanjian sewa menyewa. Kemudian nanti akan dituangkan dalam sebuah dokumen yang dinamakan dengan memo penyesuaian. Ini adalah dokumen yang dibuat oleh unit akuntansi kuasa pengguna anggaran sebagai dasar mencatat dalam jurnal penyesuaian. Baik, terkait dengan beban, sebenarnya ada banyak yang bisa kita lakukan penyesuaian. Pertama, terkait dengan timbulnya kewajiban. Yang kedua, terkait dengan konsumsi aset. Misalkan penggunaan persediaan, itu akan menjadi beban persediaan. Kemudian yang ketiga, terkait dengan penurunan nilai manfaat suatu aset, itu akan menjadi beban penyusutan. Namun pada kesempatan ini kita hanya akan membahas beban berdasarkan kewajiban. Pertama adalah beban dibayar di muka, yang kedua belanja yang masih harus dibayar. Baik, kita bahas yang pertama, belanja dibayar di muka. Belanja dibayar di muka adalah pengeluaran belanja pada tahun anggaran berjalan atau tahun sebelumnya, tetapi manfaatnya melampaui tahun anggaran berjalan. Sehingga pada tahun berikutnya masih terdapat manfaat yang akan diterima akibat pembayaran tersebut. Sebagai contoh, dibayarkan sewa gedung sebesar 60 juta untuk jangka waktu 5 tahun, dimulai 1 Januari tahun 2020 sampai 31 Desember tahun 2024. Maka pada tanggal 31 Desember tahun 2020 harus dilakukan penyesuaian dengan mengkredit beban sewa 48 juta
dan mendebit sewa dibayar di muka sebesar 48 juta. Kenapa? Karena pada saat pembayaran dicatat beban sewa sebesar 60 juta. Padahal yang bisa kita akui sebagai beban kita pada tahun ini adalah sebesar 12 juta. Maka kita mencatat beban terlalu tinggi. Oleh karena itu harus kita kurangi beban sewanya dengan cara menjurnal balik. Jadi beban sewa kita kredit 48 juta sehingga beban sewa yang dilaporkan dalam laporan keuangan adalah sebesar 12 juta. Kemudian yang 48 juta tadi adalah berupa sewa dibayar di muka. Ini masuk dalam kelompok piutang. Jurnal penyesuaian yang kedua adalah belanja yang masih harus dibayar, yaitu tagihan pihak ketiga atau kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan belum dibayarkan. Contoh, pada tanggal 20 Desember tahun 2020 baru diterima SK kenaikan pangkat pegawai. SK-nya terhitung mulai 1 Oktober tahun 2020. Seharusnya mulai 1 Oktober tahun 2020, pegawai sudah memperoleh gaji sesuai dengan pangkat terbarunya. Tetapi karena baru diterima SK-nya pada tanggal 20 Desember, maka gaji Oktober, November, dan Desember ini belum disesuaikan berdasarkan gaji yang baru. Maka ada kekurangan pembayaran, ada kewajiban pemerintah yang belum dibayarkan kepada para pegawai, misalkan sejumlah 10 juta. Maka pada tanggal 31 Desember kita harus melakukan penyesuaian dengan mengakui beban pegawai 10 juta pada belanja yang masih harus dibayar 10 juta. Ini untuk mengakui kewajiban pemerintah yang belum dibayarkan. Baik, jadi itu ya dua jurnal penyesuaian. Pertama terkait dengan belanja dibayar di muka. Kita akui berapa yang sudah menjadi beban tahun ini. Kemudian yang kedua terkait dengan belanja yang masih harus dibayar. Ini untuk mengakui adanya kewajiban pemerintah yang belum dibayarkan pada tahun ini. Baik, mudah-mudahan cukup jelas ya untuk jurnal penyesuaian. Sedangkan untuk jurnal penyesuaian terkait dengan konsumsi aset, misalkan beban persediaan, itu nanti akan kita bahas pada saat kita mempelajari akuntansi persediaan. Demikian juga terkait dengan beban karena penurunan nilai manfaat suatu aset, yaitu penyusutan. Ini nanti akan kita bahas pada saat kita mempelajari mengenai akuntansi aset tetap. Baik, mudah-mudahan sudah cukup jelas terkait dengan jurnal penyesuaian. Selanjutnya kita teruskan ke pembahasan mengenai pengembalian belanja. Pengembalian belanja ini biasanya terjadi karena adanya kelebihan pembayaran. Misalkan ada seorang pegawai yang sedang melaksanakan perjalanan dinas tetapi masih dibayarkan uang makannya. Dan ini menjadi temuan dari pemirsa, kemudian diperintahkan kepada PPK untuk mengembalikan kelebihan pembayaran tadi. Maka ini nanti akan dicatat sebagai pengembalian belanja pegawai. Contoh lain adalah kelebihan pembayaran belanja modal. Misalkan ada pembangunan gedung, kemudian hasil pemeriksaan BPK ternyata ditemukan adanya kelebihan pembayaran karena spek yang digunakan dalam pembangunan tidak sesuai dengan spek yang disebutkan dalam kontrak. Kemudian diperintahkan kepada BPK untuk menagih kepada penyedia dan menyetorkannya ke kas negara. Itu juga akan dicatat sebagai pengembalian belanja. Nah, pengembalian belanja ini ada dua contohnya, expendable, pengembalian belanja yang tidak menghasilkan aset, pengembalian belanja yang menjadi beban, contohnya tadi pengembalian belanja pegawai, serta yang kedua adalah pengembalian belanja atas belanja yang menghasilkan aset. Contohnya tadi, pengembalian belanja dari
belanja pembangunan gedung. Kemudian dari belanja yang expendable maupun belanja yang menghasilkan aset, ini masing-masing dapat kita bagi menjadi dua. Pertama adalah pengembalian belanja tahun anggaran berjalan, sama pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu. Kalau untuk belanja yang sifatnya menjadi beban, kemudian pengembalian belanjanya pada tahun berjalan, maka akan dicatat sebagai pengurang beban. Jadi misalkan tadi beban pegawainya 1 juta, kemudian ada pengembalian 100.000, maka nanti beban pegawainya berkurang 100.000. Kemudian kalau pengembaliannya adalah pengembalian atas belanja tahun anggaran yang lalu, maka akan dicatat sebagai penerimaan negara bukan pajak lainnya. Jadi misalkan tadi pengembalian kelebihan uang makan untuk tahun anggaran sebelumnya, maka akan dicatat sebagai PNBP lainnya. Kemudian yang kedua, pengembalian belanja atas belanja yang menghasilkan aset. Jika terjadi pada tahun anggaran yang bersangkutan, maka diakui sebagai pengurang aset. Diakui sebagai mengurangi aset karena masih dalam tahun anggaran berjalan, masih dalam periode akuntansi yang sama. Kemudian apabila pengembalian belanjanya adalah pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu, maka ini diakui sebagai koreksi ekuitas karena sudah berbeda tahun pelaporannya. Nah, batas pelaporan ini adalah pada saat laporan keuangan diterbitkan, pada saat laporan keuangan audited diterbitkan. Jadi sampai dengan laporan keuangan audited diterbitkan itu masih diakui sebagai tahun anggaran berjalan. Misalkan ada pengembalian belanja tahun lalu tetapi sudah disetorkan sebelum LKPP diterbitkan, maka itu dicatat sebagai pengembalian belanja tahun berjalan. Jadi cut off-nya adalah saat LKPP diterbitkan. Jika pengembalian belanja sebelum LKPP diterbitkan, maka diakui sebagai pengembalian belanja tahun berjalan. Sedangkan jika pengembalian dilakukan setelah LKPP diterbitkan, maka diakui sebagai pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu. Baik, untuk lebih jelasnya mungkin kita buka satu persatu jurnalnya. Pertama, jurnal pengembalian belanja tahun anggaran berjalan yang sifatnya tidak menghasilkan aset atau menjadi beban. Jika belanjanya tidak menghasilkan aset, maka jurnal pengembalian belanjanya adalah diterima dari entitas lain pada beban. Misalkan disetorkan ke kas negara kelebihan pembayaran jasa tahun anggaran berjalan sebesar 5 juta, maka jurnalnya diterima dari entitas lain pada beban jasa. Selain di jurnal akrual, pengembalian belanja juga dicatat di jurnal kas. Jika belanjanya tidak menghasilkan aset, maka jurnalnya adalah diterima dari entitas lain pada belanja. Contoh, disetorkan ke kas negara kelebihan pembayaran jasa tahun anggaran berjalan. Maka jurnal kasnya adalah diterima dari entitas lain pada belanja. Jadi untuk jurnal pengembalian belanja tahun anggaran berjalan yang tidak menghasilkan aset, ini bedanya kalau jurnal akrualnya diakui sebagai pengurang beban, sedangkan untuk jurnal kasnya diakui sebagai pengurang belanja. Baik, kita lanjutkan ke jurnal pengembalian belanja yang tidak menghasilkan aset untuk belanja tahun anggaran yang lalu. Pertama, kita catat di jurnal akrual, misalkan disetorkan ke kas negara kelebihan pembayaran jasa tahun anggaran yang lalu 5 juta. Pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu yang tidak menghasilkan aset ini akan diakui sebagai pendapatan lain-lain atau PNBP lainnya.
Contoh, disetorkan ke kas negara kelebihan pembayaran beban jasa tahun anggaran yang lalu 5 juta. Maka jurnalnya diterima dari entitas lain pada PNBP lainnya untuk jurnal akrualnya. Sedangkan untuk jurnal kasnya, pencatatannya juga sama, diterima dari entitas lain pada PNBP lainnya. Oke ya, jadi untuk jurnal pengembalian belanja tahun anggaran lalu yang tidak menghasilkan aset, ini akan dicatat sebagai PNBP lainnya. Baik, kita lanjutkan kepada jurnal pengembalian belanja yang menghasilkan aset. Kita mulai dari pengembalian belanja tahun anggaran berjalan. Kalau pengembalian belanja tahun anggaran belanja yang tidak menghasilkan aset tadi diakui sebagai pengurang beban, maka jurnal pengembalian belanja tahun anggaran belanja yang menghasilkan aset seharusnya diakui sebagai pengurang aset. Misalkan disetorkan ke kas negara kelebihan pembayaran tahun anggaran berjalan untuk pengadaan peralatan sebesar 5 juta. Maka hasil akhirnya harusnya diterima dari entitas lain pada aset sebesar 5 juta. Jadi ini adalah hasil akhirnya dari pengembalian belanja tahun anggaran berjalan yang menghasilkan aset. Namun untuk mencapai hasil akhir seperti ini, karena ada 2 unit akuntansi, yaitu unit akuntansi keuangan yang mencatat keuangannya dan unit akuntansi barang yang mencatat asetnya, maka harus melalui proses sebagai berikut. Pertama, pada saat penyetoran ke kas negara. Ini dicatat oleh unit akuntansi keuangan, diterima dari entitas lain pada peralatan yang belum diregister. Jadi defaultnya begitu, jurnal di unit akuntansi keuangan. Kemudian yang kedua, ada pencatatan pengurangan nilai asetnya. Jadi ada 2 jurnal yang harus dibuat. Pertama adalah jurnal yang dibuat oleh unit akuntansi keuangan. Ini untuk mencatat penyetoran ke kas negara atas kelebihan pembayaran. Jurnalnya diterima dari entitas lain pada peralatan yang belum diregister. Defaultnya begitu, kalau di unit akuntansi keuangan maka akan terbentuk jurnal peralatan yang belum diregister. Sedangkan untuk pengurangan nilai asetnya ini akan dicatat oleh unit akuntansi barang. Unit akuntansi barang akan mencatat pengurangan peralatan sebagai peralatan yang belum diregister pada peralatan. Sehingga nanti ketika dikirimkan dari unit akuntansi barang ke unit akuntansi keuangan, jurnal asetnya ini nanti hasil akhirnya adalah seperti yang tadi itu, diterima dari entitas lain pada peralatan. Karena peralatan yang belum diregister di jurnal akuntansi keuangan ini akan dieliminasi oleh peralatan yang belum diregister dari jurnal aset. Yang kedua, pencatatan di jurnal kasnya ini sama dengan pengembalian belanja yang tidak menghasilkan aset. Jadi mau menghasilkan aset ataupun menjadi beban, jurnal kas tidak mencatat itu. Jurnal kas hanya mencatat belanjanya. Maka ketika ada pengembalian belanja, jurnalnya adalah diterima dari entitas lain pada belanja. Oke ya, sudah cukup jelas untuk pengembalian belanja tahun anggaran berjalan yang menghasilkan aset. Jadi hasil akhirnya adalah diterima dari entitas lain pada peralatan. Tetapi prosesnya harus melalui 2 jurnal. Satu jurnal yang dibuat oleh unit akuntansi keuangan diterima dari entitas lain. Yang satu adalah jurnal dari unit akuntansi barang, peralatan yang belum diregister pada peralatan. Pada akhirnya jurnal yang tersisa adalah diterima dari entitas lain pada peralatan. Oke.
Baik, kita lanjutkan ke pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu yang menghasilkan aset. Hasil akhirnya juga sama, diterima dari entitas lain pada aset, karena mengurangi aset. Tapi sama dengan yang pengembalian belanja menghasilkan aset pada tahun berjalan, ada dua proses yang harus dilalui. Ada dua jurnal yang harus dibuat. Pertama adalah jurnal dari unit akuntansi keuangan. Ketika disetorkan kelebihan pembayaran belanja tahun anggaran yang lalu, maka akan terbentuk jurnal diterima dari entitas lain pada PNBP lainnya. Yang kedua, unit akuntansi barang akan mencatat pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu sebagai pengurang ekuitas atau koreksi ekuitas. Jurnalnya koreksi ekuitas pada aset. Kemudian karena jurnal akhirnya adalah diterima dari entitas lain pada aset, maka kita perlu mengeliminasi akun PNBP lainnya dan koreksi ekuitas dengan cara menjurnal balik. PNBP lainnya kita debit, sedangkan koreksi ekuitas kita kredit. Sehingga jurnal akhirnya atau jurnal yang tersisa adalah diterima dari entitas lain pada aset. Sama dengan pengembalian belanja yang menghasilkan aset pada tahun berjalan. Oke ya, mudah-mudahan cukup jelas. Yang kedua, pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu yang menghasilkan aset pada jurnal kas. Jurnal kas, bagaimana saya sampaikan tadi ya, dia tidak mencatat beban, tidak mencatat aset. Dia hanya mencatat pendapatan atau belanja. Kalau pengembalian belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja, pengembalian belanja pada tahun sebelumnya diakui sebagai PNBP lainnya. Jadi jurnalnya adalah diterima dari entitas lain pada PNBP lainnya. Baik, demikian tadi penjelasan mengenai jurnal penyesuaian dan jurnal pengembalian belanja. Jurnal penyesuaian ada dua, yaitu belanja dibayar di muka dan belanja yang masih harus dibayar. Kemudian untuk pengembalian belanja juga ada dua, pengembalian belanja yang sifatnya expendable yang tidak menghasilkan aset dan pengembalian belanja yang sifatnya menghasilkan aset. Kemudian untuk masing-masing pengembalian belanja ini ada dua juga, pengembalian belanja pada tahun anggaran berjalan dan pengembalian belanja pada tahun anggaran yang lalu. Untuk pengembalian belanja yang tidak menghasilkan aset pada tahun berjalan, ini di jurnal akrualnya akan diakui sebagai pengurang beban, sedangkan di jurnal kasnya akan diakui sebagai pengurang belanja. Sedangkan untuk pengembalian belanja yang menghasilkan aset pada tahun anggaran berjalan akan diakui sebagai pengurang aset di jurnal akrualnya dan diakui sebagai pengurang belanja di jurnal kasnya. Sedangkan untuk pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu yang menghasilkan aset, di jurnal akrualnya akan dicatat sebagai pengurang aset, kemudian di jurnal kasnya akan diakui sebagai pendapatan lain-lain atau PNBP lainnya. Baik, mudah-mudahan sudah cukup jelas. Kalau belum jelas, silakan diulangi lagi penjelasan saya. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan latihan soal. Baik, sampai jumpa pada materi berikutnya dan terima kasih.